Sebelum materi kami sampaikan, untuk melembutkan hati kita, mari sama-sama kita baca al-i'tiraf yang biasa dibacakan oleh Abu Nawas dan Rabi'atul Adawiyah. Ikutin bareng-bareng. Surah Al-Baqarah ayat 76, Surah Imran ayat 65, Al-An'am ayat 30, Surah Al-A'raf ayat 69, Surah Yunus ayat 16, kemudian Surah Al-Hud ayat 51, Surah Yusuf ayat 19, kemudian Al-Anbiya ayat 10, Al-Anbiya 67, Al-Mu'min ayat 80, Al-Qasas ayat 60, kemudian As-Saffat ayat 36. Allah ulang-ulang, apalah takilun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal? Itu teguran Allah kepada manusia. Kenapa? Karena sering manusia melampaui batas, ya manusia ketika menggunakan akal dengan sempurna, insya Allah bisa lebih hebat daripada malaikat. Karena malaikat hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Tapi ketika manusia punya akal, punya nafsu, ketika bisa menundukkan nafsunya serendah mungkin, menggunakan akal sehatnya, maka yang muncul ialah amal soleh, yang muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Syekh Abdul Hasan Mustafa As-Sulaimi di dalam kitabnya Wasatiyatul I'tidal fi Aqidati wa Ahli Sunnah wal Jamaah, ia menerangkan al-uqalau arba'atun. Ini orang yang benar-benar berakal itu ada empat. Itu nanti dalam kesimpulan materi saya. Ini ialah orang yang betul-betul berakal itu ada empat. Kata siapa? Kata Abdul Hasan Mustafa Sulaimi dalam kitabnya. Apa saja itu? Yang pertama, mantarokat dunia qabla an tatrukahu. Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Kemudian yang kedua, waman bana qabrahu qabla an yadkhula. Orang yang membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalam liang kubur. Kemudian yang ketiga, waman arda khalaqahu qabla an yalqahu. Ialah orang yang mencari Rabbnya, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia berjumpa dengannya. Kemudian yang keempat, wa man shalla qabla an yusalli alaihi. Ialah orang yang sholat sebelum dia disolatkan. Nah, empat inilah yang akan menjadi bahasan kita dalam kajian ini. Itu yang pertama, man tarokat dunia qabla an tatrukahu. Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Hubbud dunia yang harus kita tinggalkan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita boleh mencari maisha, mencari nafkah, tapi semuanya kita lakukan semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wad darul akhiratu khairul
sebagai megah-megahan, dan ialah kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Lau altana afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Ini artinya kehidupan dunia jauh lebih baik dibandingkan kehidupan akhirat jauh lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Kita boleh mencintai dunia, hanya cukup kita genggam saja, tidak sampai dimasukkan ke hati. Karena kalau dunia sudah sampai dimasukkan ke hati, maka kita menjadi orang yang tamak, serakah, kubur dunia. Kita ambil contoh saja, para pejabat kita, nauzubillah min dzalik, setiap ada proyek baru yang dipikir korupsi. Bagaimana bisa korupsi yang sebesar-besarnya? Ada proyek FBG, maka yang bergizi bukan anak sekolah, ialah para pemegang saham, para orang-orang yang menjadi pengurus yang mau proyek itu, ya. Maka ia rebutan, ya, uang triliunan. Kenapa? Hubud dunia. Mereka betul-betul dunia berada di dalam hatinya, menjadi dunia yang berlebihan, sehingga mereka ialah terjebak dalam hawa nafsu. Padahal nanti yang paling berat ditanya ialah masalah harta kita, ya. Dari mana kita peroleh dan kemana kita belanjakan? Harta itu diambil dengan harta yang tidak halal untuk biaya sekolah anaknya, untuk makan istrinya. Ini, ya, yang dikatakan hubud dunia. Makanya Allah bertanya, Allah tegur kepada hamba-Nya, apalan ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir bahwa semua amanah itu kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya begitu saja, sahabat Nabi pun pernah, ya, terjadi pada saat itu, ya, seorang yang bernama Yara Sa'alabah, asalnya miskin, ingin menjadi orang yang kaya. Namun ketika Allah berikan harta, lupa beribadah, kemudian juga lupa untuk ikut harapan dengan Nabi, lupa yang silaturahim, yang ada yang urusannya harta dan harta. Ini artinya orang kalau sudah, ya, mengikuti hawa nafsunya untuk dunia, maka derajatnya yang lebih rendah daripada tidak. Tapi ketika manusia menggunakan pikirannya, akal sehatnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, mereka bisa lebih mulia dari mereka. Subhanallah. Jadi tugas kita di dunia ialah tidak lain dan bukan kita beribadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, cepat ataupun lambat pasti dunia akan meninggalkan kita. Allah memanggilkan kita. Orang yang cerdas bukan orang yang paling banyak mengumpulkan hartanya, tapi yang paling siap pada saat kenikmatan itu, kenikmatan dunia dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan lagi membanggakan pada waktunya meninggal dunia, dia meninggalkan ialah kontrakan sampai 12 pintu, mobil yang mewah, kemudian harta benda yang cukup. Disitu memberatkan dia nanti pada saat dia meninggal dunia. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau orang biasa hanya cukup waktu 1 jam 2 jam, tapi bagi mereka yang begitu banyak mengumpulkan harta benda, terutama bagi yang mereka mengambilnya dengan tidak halal, nauzubillah min dzalik. Yang kedua, wa man bana qabrahu qabla an yadkhulahu, orang yang membangun kubur sebelum ia masuk ke dalamnya. Membangun kubur bukan dengan semen, membangun kubur ialah bukan dengan keramik, bukan pula dengan granit, tetapi membangun kubur dia dengan amal soleh, dengan memperbanyak sedekah. Karena kubur sudah memanggil kita Pak ini. Apa kata kubur? Ana baitu sulma, saya rumah yang sangat keras. Panawiru bis sedekah, terakhir rumah yang lebih perbanyak sedekah, ya. Terutama di bulan Muharram ini, ya. Kita masih berada di bulan mulia, di hari yang sangat mulia. Perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh kita untuk bekal kita nanti. Nah, oleh karena persiapkan kubur ini ialah dengan amal soleh.
dengan qiyamul lail, tilawatul Quran, dengan kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada salah satu makalah mengatakan dalam amal khawatimah. Jadi sebaik-baik amal yang di akhirnya, jadi menjelang ajalnya. Yang terpenting bagi kita ketika Allah sudah ridho kepada kita, Allah bimbing kita ke jalan yang baik, ya. Menjelang tuanya, menjelang ajalnya. Kita mengenal bahagia dewasa dulu tidak seperti sekarang. Kalau dulu jam 3 malam masih di mana tahu itu, ya. Jam 4 belum ada di rumah, ya. Tapi ketika Allah sudah memberikan hidayah, mencari Allah Subhanahu wa taala bimbing itu. Jam 3 sudah qiyamul lail, jam 4 sudah berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah. Nah kemudian di pagi ini kita sudah bersama-sama untuk mengadakan kajian subuh sesuai dengan tuntunan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Allah sudah ridho dengan kita, maka Allah mendekatkan kita dengan amal soleh. Saat kita ingin berbuat baik, berbuat baik, masa lalu biar berlalu, tapi tatap masa depan kita. Ya, kubur sudah menunggu kita, surga sudah menantikan kita, bidadari sudah menyambut kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ketika Allah sudah ridho, Allah dekatkan kita perbuatan amal soleh. Nah kemudian Allah nanti akan kasih kado yang sangat indah. Apa kado yang sangat indah itu? Allah wafaqkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita istiqomah di dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa man arda khaliqahu qabla an yalqahu, ialah orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha Rabbnya sebelum ia berjumpa dengannya. Ini tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin manusia untuk beribadah. Banyak macam jenis-jenis ibadah. Kita terpaksa ibadah mahdoh, ibadah yang fardu, ibadah yang sunnah. Ibadah yang sunnah sangat banyak sekali macam dan bentuknya. Terus setiap hari kita sempurnakan amal-amal yang soleh ini. Nah kemudian apa lagi? Dan akan datang suatu hari ketika jabatan kita sudah lengser, follower kita pun sudah kosong, nama kita pun sudah menghilang di dunia, tidak lagi ada nama kita, yang adanya almarhumah. Apa yang kita dapatkan? Apakah yang kita tunggu pada saat itu? Tentunya tidak lain dan bukan, kalau kita sudah mendapat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga tuh nama kita. Orang boleh wafat, manusia itu sudah tiada, tapi namanya tetap harum di muka bumi ini. Kita lihat para ulama kita, subhanallah, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, imam-imam yang lain, para wali Allah, guru-guru kita. Walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi namanya dan karyanya masih dikenal oleh masyarakat banyak. Ini yang kita harapkan. Ya. Andai pun nanti Pak Haji Ali Warta sudah tiada, udah banyak Bapak ya, kita masih kenal dengan karya kita pengajian suri, bisa menyatukan ya jamaah berbagai macam mushola dan masjid ya. Ini suatu karya yang sangat baik. Selama hidup di dunia ada hasilnya, orang mengenangnya ya. Barangkali tanpa dia belum terbentuk ataupun sulit menyatukan jamaah semacam ini. Namun tidak boleh ujub dan sombong. Semata-mata ialah ini atas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat apa itu? Yang keempat ialah wa man shalla qabla an yusalli alaihi. Orang yang salat sebelum disalatkan. Yang bagaimana itu? Di dalam hadis dikatakan sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayul amali habilallah, ya Rasulullah, ayul
ayuhabu indallah, ayuhabu amal indallah, amal mana sih yang paling suka Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi menjawab, as-salatu bi awwali waqtiha, salat tepat waktu. Seperti apa salat tepat waktu itu? 5 menit sebelum azan kita sudah berada di masjid. Jadi kita menunggu azan dikumandangkan, bukan azan nungguin kita. Terkadang sudah azan 5 menit, kita masih bilang ntar dulu, nanti dulu, sibuk berurusan dunia. Jadi sholat tepat waktu ialah 5 menit sebelum azan kita sudah berada di masjid, sudah dalam keadaan berwudu, dalam keadaan i'tikaf. Kemudian pada waktu azan dikumandangkan, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antara azan dan iqamah itulah waktu yang sangat mustajab. Berbagai macam bentuk keinginan kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat waktu. Jangan sampai kita salat itu dipaksa, sampai digotong-gotong, dimasukkan ke masjid. Itu namanya pada waktu kita sudah wafat. Awalnya nggak pernah ke masjid, nggak pernah bermasyarakat, namun pada waktu dia meninggal dunia dipaksa itu, digotong masukkan dalam masjid, dan dia bukan berada di belakang imam, di depan imam. Apa kita ingin seperti itu? Nauzubillah min dzalik. As-salatu fi awwali waqtiha, ialah salat tepat waktu. Kita menunggu ialah azan dikumandangkan, kita sudah berada di masjid, bahkan kita sudah niat i'tikaf. Ini subhanallah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, berbicara masalah salat dan subhanallah. Ini adalah kunci untuk kita bertemu dengan Allah. Kunci dari segala macam amal ibadah kita yang akan ditanya nanti oleh malaikat. Ketika salatnya baik, insya Allah yang lain pun akan ikut. Tapi ketika salatnya berantakan, maka Allah tidak akan menerima amal-amal yang lain. Jadi password amal kita ya salat, itu passwordnya. Jadi kalau passwordnya sudah terbuka, insya Allah yang lain pun gampang. Nah ini alhamdulillah di Pak Tijaya subhanallah. Saya lihat sangat luar biasa ya, salat subuh sudah tidak perlu dibangunkan lagi. Bahkan tadi ada postingan dari Pak RW itu kan, dibilang salat subuh menentukan kehidupan kita. Ini RW yang sekarang dan RW yang dulu. Ini luar biasa. Kalau dulu RW bertiga masih di sana kalau capek ya, marketing kapal. Tapi sekarang RW-nya, kemudian RT-nya, Pak Lurahnya kumpul dengan ulama, kumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Artinya kita berhasil membangun kampung kita. Ya seperti Nabi ketika ialah membangun Madinah, dengan piagam Madinah maka bersatu manusia seluruhnya yang ada di kota Madinah. Walaupun pada waktu itu masih ada agama Yahudi, Majusi, Nasrani, masih ada ialah Bani Humairah, kemudian juga Bani Hijaz dan berbagai macam suku-suku yang kecil yang biasa mereka saling bermusuh-musuhan. Allah satukan hati mereka. Nah mudah-mudahan dengan Muharram ini, hikmah daripada hijrah, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Nabi. Kita bersatu di Bakti Jaya, berada di masjid untuk melakukan ialah kajian subuh. Para jamaah sekalian yang kami hormati, di mana Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, al-kaisu man dara nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu ialah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya dan mempersiapkan amal baiknya setelah kematian. Itu orang yang cerdas, bukan orang yang pandai menghitung-hitung berapa gajinya, berapa bonusnya, berapa keuntungannya. Tapi orang yang cerdas ialah kata Nabi, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, yang bisa muhasabah umur kami sekian tahun, berapa banyak amal yang kita lakukan. Umur kami yang sekian tahun, emang sudah banyak amal soleh kita. Itu orang yang cerdas. Jadi ia mempersiapkan hari setelah kematian nanti. Nah, kemudian melanjutkan pertanyaan sahabat tadi. Yang kedua ditanya amal apa lagi ya Rasulullah? Setelah saling waktu birrul walidain
kepada kedua orang tua. Ini subhanallah, yang kita bisa berada di sini. Anak-anak kalau sampai sukses bisa punya jabatan, itu bukan karena Anda yang pintar, bukan karena Anda memang yang cerdas, tetapi berkat doa kedua orang tua kita. Setiap malam dia berdoa sampai meneteskan air mata di sejadah. Dia mendoakan anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang terbaik, yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan juga bisa membangun kampungnya sendiri dengan iman dan takwa. Itu orang tua kita. Nah, kemudian sekarang tinggal kita. Apa yang kita berikan pada orang tua kita ketika mereka masih hidup? Berikanlah kesenangan dia apa yang dia sukai. Ketika dia sudah meninggal dunia, kemudian dialah kita doakan setiap ba'da salat 5 waktu. Minimal rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, apalagi ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah bukan berarti cuma perang doang. Kalau dulu zaman Nabi yang betul perang dulu pun berhadapan satu lawan satu menggunakan pedang. Tidak seperti orang sekarang perangnya pengecut. Orang yang di mana bomnya mau kemana jatuhnya? Ya. Tersembunyi. Ya. Ya. Kita lihat Presiden Amerika yang ngomongnya doang, mulutnya besar, semuanya orang pengecut. Ya. Tidak berani berhadapan ya, dengan rakyat Iran. Ini nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi yang dikatakan jihad ini adalah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Berikan harta kita di jalan Allah untuk pembangunan masjid, untuk wakaf masjid, untuk bangun musala, memberikan keperluan masjid. Apa yang kira-kira dibutuhkan masjid. Tidak perlu kita tanya ketua DKM, oh umpamanya kerannya patah, langsung kita perbaiki. Oh karpetnya kurang bagus, langsung kita belikan. Oh kuncinya patah, langsung kita perbaiki. Jihad fisabilillah. Artinya kesadaran kita sendiri untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, termasuk jihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Keterbatasan waktu ya, sudah hampir jam 6. Nasi uduk pun sudah tersedia, itu dari tadi mondar-mandir. Barangkali nanti kalau masih ada tambahan atau tanya jawab, saya persilakan. Maka dari kami cukup sampai di sini. Mohon maaf lebih kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi